Perkenalkan, nama saya Siti Aningsi dengan NIM A1B122082, kelas reguler C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas refleksi 12 topik perkuliahan diantaranya sebagai berikut. Topik pertama, pola pengasuhan era digital. Pola asuh orang tua atau parenting yang utama adalah effective parenting atau pola asuh yang efektif. Pola asuh seperti ini bukan hanya bagaimana mendidik anak yang efektif. Effective parenting berkaitan erat dengan mentalitas dan karakter. Orang tua perlu melatih pola pikir. Parenting perlu dibangun dalam diri orang tua dan dilatih terus-menerus, sehingga para orang tua dapat menjadi sosok teladan yang diinginkan oleh anak-anak. Berikut pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh autoritarian atau otoriter. Pola asuh tipe pertama adalah orang tua otoriter. Orang tua tipe ini mengutamakan disiplin dari aturan dalam mendidik anak. Setiap pelanggaran terhadap sebuah aturan memiliki konsekuensi. Orang tua otoriter kurang sabar dalam memberikan penjelasan mengenai aturan main dan konsekuensi dari pembelakuan aturan dalam keluarga. Orang tua yang bertipe otoriter justru lahir dari pola asuh disiplin yang dialami ketika masih kecil, sering menerima banyak hukuman fisik dari orang tua dan para guru. Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat sebuah keputusan anak harus tunduk, patuh, tidak boleh bertanya. Pola asuh orang tua yang otoriter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah orang tua memiliki kekuasaan yang dominan. Yang kedua adalah orang tua tidak diakui sebagai pribadi. Yang ketiga, kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat. Yang keempat adalah orang tua menghukum anak jika tidak patuh. Pola asuh permisif. Pola asuh tipe kedua adalah orang tua yang permisif. Orang tua tipe permisif sering memanjakan anak, tidak banyak menuntut anak, jarang mendisiplinkan anak, dan kontrol yang rendah terhadap perilaku anak. Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat sesuatu yang diinginkannya. Topik yang kedua, lingkungan dan sumber belajar digital. Lingkungan dan sumber digital yang dimaksud dengan lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life project. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pembelajaran digital adalah segala jenis pembelajaran yang disertai dengan teknologi atau praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif. Sumber belajar memiliki jenis-jenis yang berbeda. Salah satunya sumber belajar tradisional dan sumber belajar digital. Salah satu perbedaan yang jelas adalah bahwa sumber belajar digital lebih bersifat interaktif. Maksudnya menerima dan menanggapi masukan dari pengguna. Sumber belajar digital yang dibangun sebagai penggambaran suatu sistem yang memiliki alat yang mewakili lingkungan fisik yang aman dan murah untuk melakukan eksplorasi dan eksperimen. Untuk itu, saat ini kebijakan-kebijakan menekankan lebih banyak manfaat yang dapat diambil dari penggunaan sumber belajar digital untuk mengajar dan belajar. Oleh karena itu, penelitian di berbagai negara banyak memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pempublikasian sumber belajar digital. Topik ketiga, rupa pendidikan era digital. Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu digitus yang berarti jari jemari. Biasanya mengacu pada sesuatu yang menggunakan angka, terutama bilangan angka biner. Bahasa biner adalah jantung dari komunikasi digital. Perkembangan teknologi yang hadir dengan sistem digital telah memicu pengembangan garis komunikasi baru.
Informasi teknik manipulasi dan peralatan komunikasi yang sudah ada sebelumnya saluran dan perangkat juga telah terpengaruh. Inilah salah satu kekuatan pendorong revolusi komunikasi ini. Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Teknologi digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Selain internet seperti media cetak, televisi, majalah, koran, dan lain-lain bukanlah termasuk dalam kategori teknologi digital. Era digital adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan teknologi digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer, suatu era di mana teknologi digital muncul di segala bidang kehidupan. Era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan, ketika dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu bahkan real time. Topik keempat, fenomena digitalisasi dalam pendidikan. Perubahan yang terjadi akibat COVID-19 terhadap dunia pendidikan dapat kita sebut sebagai digitalisasi pendidikan. Dengan munculnya digitalisasi pendidikan, orang dapat mudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, kebutuhan akan digitalisasi adalah sektor pendidikan semakin meningkat akhir-akhir ini. Sebagai contoh, pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan digitalisasi dalam dunia pendidikan karena yang tadinya pembelajaran diperlukan tatap muka, menggunakan kertas, tempat, dan sebagainya, namun kini semuanya dapat dilakukan melalui teknologi. Melalui aplikasi dari perangkat elektronik, maka sistem pelajaran online dapat dilakukan. Semua ranah pendidikan, baik sekolah maupun universitas di seluruh dunia, pada akhirnya melakukan pembelajaran online. Bahkan sekarang ini siswa telah menyadari bahwa pelajaran online dengan bantuan video itu lebih efektif bagi mereka. Tidak hanya menghemat waktu, tetapi mereka juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik pembelajaran yang dibandingkan melalui buku teks. Generasi anak sekarang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan kurang puas dengan sistem pendidikan sebelumnya. Topik kelima, perbedaan inteligensi, gaya belajar, dan berpikir peserta didik. Inteligensi adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru atau perubahan dalam lingkungan. Kapasitas pengetahuan dan kemampuan untuk memperolehnya. Kapasitas untuk memberikan alasan dan berpikir abstrak, dan kemampuan untuk menghasilkan pikiran-pikiran produktif dan original yang keluar dari peserta didik. Adapun faktor yang dapat tingkat inteligensi seseorang, yaitu poin pertama, pembawaan. Pembawaan ini ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir batas kemampuan kita, yakni dapat tindakan seseorang memecahkan suatu soal. Pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Yang kedua itu adalah kematangan. Kematangan tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kemudian yang poin ketiga adalah pembentukan. Pembentukan ini ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Kemudian yang poin keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan pembuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi pembawaan itu. Dorongan-dorongan ataupun motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian poin yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tentu dalam memecahkan masalah. Topik yang keenam,
Dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa. Perilaku mahasiswa di era digital merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung oleh internet. Kedua hal ini, baik era dan teknologi digital, selalu berjalan beriringan serta saling memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang mudah sekali menerima informasi dari berbagai sumber. Era digital saat ini menimbulkan pemusatan media yang memungkinkan mahasiswa menjadi partisipan yang aktif. Era digital tidak hanya memungkinkan mahasiswa menjadi partisipan yang aktif, namun juga membuat perubahan sikap. Perubahan nilai-nilai yang ada terhadap lingkungan sekitarnya dan berpengaruh dengan perkembangan psikologi efektif yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Sejatinya kehidupan remaja ialah kehidupan yang penuh dengan interaktif dan penuh dengan pergaulan di lingkungannya. Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu dengan yang lain untuk dapat menghidupkan suasana lingkungan di sekitarnya. Akan tetapi, mahasiswa masa kini menghabiskan banyak waktunya mereka dengan bermain media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya tanpa membutuhkan interaksi terhadap lingkungannya. Berkembangnya teknologi di abad ke-20 mengubah banyak hal sekali, tak terkecuali perilaku manusia. Di era digitalisasi ini tentunya banyak hal yang mengubah karakter dan perilaku manusia secara langsung maupun pola pikir mahasiswa yang telah terlena dengan hal-hal yang menyangkut dengan digital. Banyak sekali hal-hal yang mengancam anak muda terutama mahasiswa pada zaman milenial ini. Seperti mudahnya mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak ingat waktu karena keasikan bermain game dan mencontoh hal-hal yang tidak sewajarnya di media sosial. Hal-hal tersebut sangatlah menyuramkan masa depan anak bangsa karena minimnya potensi dan bakat untuk berkarya. Pada sejatinya di era digitalisasi ini penggunaan gadget itu relatif, tergantung siapa dan untuk apa menggunakan gadget tersebut. Saat ini banyak perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga, serta banyak problematik yang sangat kompleks. Perubahan teknologi terhadap perilaku kesehatan mental dapat mengubah gaya hidup, pola pikir, kebutuhan, dan perilaku seorang mahasiswa. Topik ke-7, dampak psikologis COVID-19 terhadap kesehatan mental. Kesehatan mental adalah tantangan meningkatkan kompetensi individu dan komunitas dan memungkinkan mereka mencapai tujuan yang ditentukan sendiri. Kesehatan mental harus menjadi perhatian kita semua, bukan hanya bagi mereka yang menderita gangguan jiwa. Masalah kesehatan mental mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya segmen kecil yang terisolasi. Oleh karena itu, mereka merupakan tantangan utama bagi pembangunan global. Tidak ada kelompok yang kebal terhadap gangguan jiwa, tetapi resikonya lebih tinggi di antara orang miskin, tunawisma, pengangguran, dengan pendidikan rendah, korban kekerasan, migran, dan pengungsi, penduduk asli, anak-anak, dan remaja, perempuan yang dilecehkan, dan lansia terlantar. Dimensi positif dari kesehatan mental itu sendiri ditekankan dalam definisi WHO tentang kesehatan sebagaimana tercantum dalam konstitusinya. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Konsep kesehatan mental meliputi kesejahteraan subjektif, self of skills, otonomi, kompetensi, ketergantungan antar generasi, dan pengenalan kemampuan untuk mewujudkan potensi intelektual dan emosional seseorang. Terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental. 3 jenis kondisi yang paling umum terjadi adalah gangguan kecemasan, stres, dan depresi.
Definisi depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan dengan senang hati. Tanda berikutnya adalah berhenti menjalankan kegiatannya yang biasanya dilakukan sehari-hari, setidaknya selama 2 minggu, termasuk permudahan pada pola tidur, nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, alhodonia, kelelahan, rasa putus asa, dan tidak berdaya, serta bunuh diri. Etiologi dari depresi dapat dibagi menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa depresi disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, biologis, lingkungan, dan psikologis. Selain itu, terdapat faktor psikososial yang mempengaruhi depresi, meliputi peristiwa kehidupan dan stresor lingkungan. Kepribadian psikodinamika, kegagalan yang berulang, teori kognitif, dan dukungan sosial. Peristiwa kehidupan yang menyebabkan stres lebih sering mendahului episode pertama, gangguan mood dari episode selanjutnya. Para klinisi mempercayai bahwa peristiwa kehidupan memegang peranan utama dalam depresi. Klinisi lain menyatakan bahwa peristiwa kehidupan hanya memiliki peranan terbatas dalam onset depresi. Stresor lingkungan yang paling berhubungan dengan onset suatu episode depresi adalah kehilangan pasangan. Stresor psikososial yang bersifat akut, seperti kehilangan orang yang dicintai, atau stresor kronis, misalnya kekurangan finansial yang berlangsung lama. Kesulitan hubungan interpersonal, ancaman keamanan dapat menimbulkan depresi. Faktor kepribadian. Beberapa ciri kepribadian tertentu yang terdapat pada individu, seperti kepribadian dependen, anankastik, histrionik, diduga mempunyai resiko tinggi yang terjadi depresi, sedangkan kepribadian antisosial dan paranoid mempunyai resiko yang rendah. Topik ke-8, manajemen pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas tidak sekedar pada hal-hal teknis dan menyangkut strategi belaka, namun lebih menyangkut faktor pribadi peserta didik yang ada di kelas tersebut. Pengelolaan kelas yang ditekankan pada bagaimana mengelola pribadi-pribadi yang akan lebih menolong perkembangan pribadi, baik pribadi peserta didik maupun pribadi gurunya. Pada hakikatnya, pengelolaan harus direncanakan agar pelaksanaannya memiliki arah dan tujuan yang jelas. Proses perencanaan pengelolaan kelas dibuat sebelum masuk dan melaksanakan pembelajaran. Ini penting agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu. Pengelolaan kelas selalu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan kelas tersebut. Peran guru dalam implementasi perencanaan pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara pelaksanaan rencana tersebut. Kemudian yang kedua, itu adalah membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil maksimal melalui proses penetapan target. Kemudian yang ketiga, mengembangkan alternatif tindakan. Selanjutnya, poin keempat adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi serta mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan. Menurut Jamarah 2006, pendekatan yang dilakukan guru dalam mengelola kelas yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial ekonomi, dan pendekatan elektis. Guru sebagai orang yang dituakan dan menjadi suri tauladan bagi siswa sehingga guru harus bisa berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan kelas sedapat mungkin menciptakan suasana yang akrab dan dengan siswa dan orang tua. Faktor yang lain diungkapkan adalah faktor organisasional. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi dan menghambat di dalam pengelolaan kelas dapat meningkatkan belajar siswa sehingga perlu diperhatikan oleh guru.
oleh kepala sekolah dengan menerapkan teknik atau metode yang tepat agar guru termotivasi dan tidak terintimidasi oleh kepala sekolah. Pengawasan dan pengendalian adalah tindakan yang preventif untuk mencegah agar tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Dalam pengelolaan kelas, faktor pendukung dan menghambat dalam pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa adalah faktor intern dan faktor ekstern, yang di dalamnya mencakup masalah tenaga pendidik, peserta didik, fasilitas lingkungan fisik, lingkungan masyarakat. Kondisi dalam kelas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran. Kegairahan siswa dalam mencapai tujuan. Faktor ini merupakan kegiatan rutin yang senantiasa dilakukan agar hambatan dalam mengelola kelas dapat dihindari. Doyle 1979 mendeskripsikan kelas sebagai sesuatu yang bersifat multidimensional, serentak, segera, dan tidak dapat diprediksi. Kelas adalah bagian utama dari sekolah. Lingkungan belajar yang positif tidak bisa tercipta sendiri, namun perlu ditanam dan ditumbuh kembangkan. Pertama itu adalah tanamkan suasana kelas yang bersifat sahaja. Kedua itu adalah bagian kesadaran disiplin. Ketiga, buat suasana kelas yang nyaman. Keempat, lengkapi fasilitas belajar. Kelima, gunakan metode belajar yang tepat dan bervariasi. Selanjutnya yang keenam adalah pada dasarnya peserta didik adalah pribadi yang ingin diperhatikan. Topik 9. Peran motivasi dan konsep diri dalam kelas. Pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Clayton Alderfer dalam Nasyar 2004, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar agar akan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi dapat ditinjau dari dua sifat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan pendorong dari dalam individu, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya karena pengaruh dari luar individu. Tingkah laku yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Topik 10. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar menurut Martin Jemaris, kesulitan belajar atau learning disability yang biasa disebut dengan learning disorder atau learning default adalah suatu kelainan yang membuat individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Kesulitan belajar dapat dialami oleh peserta didik yang memiliki kemampuan rata-rata atau peserta yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena pada dasarnya kesulitan belajar muncul sesuai dengan gejala yang tampak pada setiap peserta didik dalam sehari-hari. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Muhyiddin Shah mengatakan bahwa secara garis besar, faktor kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yakni faktor intern siswa adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri, dan faktor ekstern siswa adalah hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa. Dari kedua faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor intern siswa. Faktor intern meliputi gangguan atau kekurangan maupun psikofisik siswa, yaitu terdiri dari tiga hal,
Yang pertama yaitu bersifat kognitif, ranah cipta, antara lain rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Kemudian yang kedua adalah yang bersifat efektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga yang bersifat psikomotrik, ranah kasra, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga. Faktor yang kedua yaitu faktor ekstern siswa. Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Selain kedua faktor itu, ada pula faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan belajar siswa. Salah satu faktor khususnya ini adalah sindrom psikologis berupa learning disability, ketidakmampuan dalam belajar. Topik 11. Mengidentifikasi berbagai peserta didik berkebutuhan khusus juga berbakat serta pelayanan dalam pendidikan. Anak berkebutuhan khusus atau ABK pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat. Anak berkelainan atau anak luar biasa. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria norma secara signifikan, baik dari aspek fisik, psikis, emosional, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus. Dalam hal ini, Lens 1994 membedakan ABK menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah anak-anak usia sekolah yang saat ini berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi tidak memiliki atau tidak menunjukkan kemajuan dalam pembelajarannya. Kelompok ini termasuk di dalam kategori anak lambat atau belajar, atau anak kesulitan dalam menelah pelajaran, anak ber-IQ sedang, anak hiperaktif atau autis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah secara nyata atau signifikan, mengalami kecacatan baik dari fisik, sosial, emosi, dan mental. Kelompok ini termasuk dikategorikan ke dalam anak tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Yang ketiga adalah anak-anak usia sekolah yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal sama sekali, sehingga anak-anak ini menjadi yang tak terlupakan. Kelompok yang ketiga ini termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang bekerja, pekerja anak. Anak perempuan yang terpinggit karena kultur, anak-anak miskin atau gelandangan, anak-anak yang berdomisili perairan, kepulauan, dan daerah terpencil, dan anak-anak yang menjadi korban kerusakan dan lain sebagainya. Topik 12. Kajian gender dalam kelas. Menurut Maus 1996, gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis, dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia, dan latar belakang etnis. Gender menentukan berbagai pengalaman hidup yang dapat menentukan akses terhadap pendidikan kerja, alat-alat, dan sumber daya. Dapat disimpulkan pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Berlaku secara umum tidak dapat berubah dan merupakan kodrat dari Tuhan. Sedangkan gender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, dan psikologis. Faktor-faktor penentu ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan menurut Van Bellam 2003 meliputi: pertama yaitu akses perempuan dalam pendidikan, yang kedua adalah nilai gender yang dianut oleh masyarakat, yang ketiga adalah nilai dan peran gender yang terdapat dalam buku ajar, yang keempat adalah gender yang ditanamkan oleh guru. Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terjadi pula dalam dunia pendidikan. Bahkan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa dimensi. Di antaranya
yaitu yang pertama, kurangnya partisipasi. Dalam hal partisipasi, hampir perempuan di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama dibandingkan dengan laki-laki. Partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki. Kemudian yang kedua adalah kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar ataupun pimpinan lembaga pendidikan formal, yang menunjukkan bahwa kecenderungan didominasi laki-laki dalam hal tersebut lebih tinggi daripada perempuan. Sekian dan terima kasih.